Selamat pagi, Bu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimana kami akan membahas Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berikut nama-nama anggota kami. Kami beranggotakan dari Prodi Sistem Informasi 22. Yang pertama adalah Yohanes Yahan dengan NIM 03, yang kedua dengan Betania Hasibuan dengan NIM 04, yang ketiga ada Desrida Buke NIM 16, yang keempat ada saya sendiri dengan NIM 26, dan yang kelima ada Gracia Purba dengan NIM 40, yang keenam ada Indah Sihombing dengan NIM 41, yang ketujuh ada Agnes Harepa dengan NIM 49, yang kedelapan ada Yohanes Sitanggang dengan NIM 50, dan yang kesembilan ada Sevanya Sinaga dengan NIM 51, yang kesepuluh dan yang terakhir adalah Rosari Simanjuntak dengan NIM 52. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara yang lain. Semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensinya nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada konsep negara, yaitu yang pertama definisi negara. Terciptanya kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara. Beberapa definisi negara menurut para ahli, yang pertama yaitu Aristoteles. Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua oleh Jane Bodin, yaitu negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Yang ketiga yaitu Hugo de Groot atau Grotius. Negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang keempat yaitu Brunskli, yaitu mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Yang terakhir yaitu Hansen Kelsen, yaitu negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Yang kedua, unsur terbentuknya negara. Nah, menurut Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak adanya negara. Yang pertama itu ada unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua, unsur manusia atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Nah, ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Yang ketiga, bentuk negara. Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Maka, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, terdapat di pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Nah, lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan lagi bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah, atau absolutisme, atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Masuk prinsip dan tujuan negara. Secara teoritik ada beberapa tujuan negara diantaranya. Yang pertama, Shenyang, pujangga eksklusif Cina menyatakan bahwa satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa. Kemudian dari Niccolo Machiavelli menyatakan bahwa raja harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan menerkam atau merebut kedudukannya. Maka, raja harus selalu menyusun dan menambah kekuatan terus-menerus. Kemudian dari Friedrich Nietzsche yang menyatakan bahwa tujuan hidup umat manusia ialah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau yang maha kuasa. Oleh karenanya, tujuan yang dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Dan ada konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Sumber Pancasila sebagai dasar negara, ada yang pertama sumber yuridis Pancasila. Nah, sumber yuridis itu artinya adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Nah, secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila sebagai dasar negara sudah disahkan oleh beberapa hukum yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga ada
dimuat dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pendoban, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga ada ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dan juga ada disesuaikan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, resource Pancasila sebagai dasar negara. Secara historis, berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Karena itu, dimuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri dan seterusnya. Dianggap sendiri daripada hukum tata negara Indonesia, undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhannya. Adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara. Supaya terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakannya, maka merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atau dapat diumpamakan sebagai Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Yang ketiga ada sumber sosiologis Pancasila. Nah, yang pertama itu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara. Yang ketiga adalah nilai-nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu untuk harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita bangsa, serta demokrasi permusyawaratan. Pasal 36A, nomor pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Sekarang kita sudah sampai pada kesimpulannya. Kesimpulan dari seluruh yang sudah kami jelaskan tadi adalah bahwa bangsa Indonesia sudah seharusnya dapat mewujudkan keadilan sosial agar kita dapat berpartisipasi di masa yang akan datang dengan efektif. Maka diperlukan perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 2 tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih.